sebelum kita aplikasikan untuk diaktifkan selama satu kali ini bisa beberapa kali ini. Oke, baiklah sahabat tani, kita langsung saja berpraktek ya. Pertama yang harus kita lakukan, kita mengaktifkan dulu ya yang namanya roster ini ya. Karena seperti yang kita katakan tadi, ini masih mikroba dalam kondisi dorman ya. Kita harus hidupkan kembali dia dari tidur nyenyaknya ya. Jadi caranya itu adalah dengan pertama kita butuh namanya gula aren ini ya. Jadi kalau kita lihat dalam label ini, untuk mengaktifkannya menjadi untuk pakan ini ya. Ini nanti kita juga gunakan untuk pakan saja dulu ya. Itu 2 tutup rotor 21, jadi nanti kita akan pakai 2 tutup ini katanya. Tambahkan gula aren 1 on yang sudah dicairkan dengan air 1 gelas ya. Jadi jadi kita butuh air ya, butuh air 1 gelas ini lebih kurang sekitar 200 atau 300 ml ya. Kemudian ini gula arennya 1 on lebih kurang sekitar 100 graman ya. Ya, oke, kita hitung betul nggak? Oh, ini 100 122 ya, dan apa-apa lah. Berarti kalau lebih gula arennya lebih bagus ya. 112. Ya, berarti 112 ini ya, enggak apa-apa. Nah, kemudian kita masukkan ini airnya. Ini kita hidupkan. Jadi untuk mencairkan ini ya saya pakai tetap, saya lebih senang pakai memanaskannya ya. Kenapa? Kalau dengan memanaskan dia itu bisa kita jamin sterilisasi air ya. Karena yang akan kita kembangkan itu adalah bakteri ya, mikroba, bakteri dan jamur ya. Oke, mungkin kita juga kemarin ya ada teman-teman yang komplain itu, Pak Anop untuk mengaktifkannya tidak sesuai dengan SOP. Apa itu SOP-nya sih? Itu kan harusnya airnya dididihkan dulu gitu, baru dimasukkan gula arennya ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, kemarin saya lakukan itu adalah justru saya masukkan bersamaan ya gula aren dengan itu. Nah, tapi intinya prinsipnya itu tidak harus seperti itu ya. Kenapa? Karena intinya adalah bahwa gula aren maupun air ini harus kita sterilkan. Intinya adalah itu. Mana yang masuk di budulan sebenarnya itu tidak menjadi masalah ya. Nah, buktinya tadi dari hasil pengembang KRR kita itu, alhamdulillah KRR kita itu aktif ya. Bagus hasilnya ya. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman mau sesuai dengan prosedur yang sampaikan oleh si ayam manjel ya nggak apa-apa, kita lakukan. Kita coba didihkan airnya dulu. Tapi sama saja, ketika dididihkan baru masukkan ini ya. Kemudian kita tunggu beberapa menit. Nah, kemudian setelah dia dingin baru kita nanti akan masukkan itu 2 mana rotor tadi ya, 2 tutup ini ya, 2 tutup rotor ini ya. Nah, tapi dengan catatan setelah dingin ya, setelah dingin ini baru kita masukkan. Kalau dia dalam kondisi panas, kita khawatir mikroba yang ada di dalamnya tadi yang seperti yang kita jelaskan itu akan bisa mati ya. Walaupun si ayah mengklaim bahwa mikroba yang ada dalam ini itu tidak akan mati di atas 160 derajat katanya ya. Berapa? 140 derajat ya, tapi kita jangan mengambil risiko ya. Jadi pokoknya kita meminimalkan, kalau itu menolkan sama sekali risiko ya. Nah, jadi kita ini udah mendidih ya, ini betul ya, udah mendidih ya. Nah, setelah mendidih baru saya masukkan. Jadi saya kali ini betul-betul sesuai dengan prosedur. Nah, ada ya. Nah, kita cairkan dulu. Nanti dia akan cair sendiri biasanya ini. Ini bersih ya. Jadi kalau kita panaskan seperti ini ya cepat sekali itu hancurnya ya. Ini udah hancur ini. Oke,
Oke, ini itu ya, nanti kita hancur semua, nanti kita dinginkan, nanti kita masukkan ke dalam wadah ini ya, yang kita tutup juga ya nanti ya. Kita lihat reaksinya, apakah memang ada reaksi dalam waktu 30 menit atau 1 jam enggak. Setelah ini dingin, kita masukkan ini dua tutup botol, mungkin kita lihat. Di botol ya, boleh juga, dan botol pun juga bisa. Ini kecil botolnya, ini aja, ini kan 250 ml, jadi enggak apa-apa, botol ini aja cukup ini. Atau mungkin kita cari yang lebih besar lagi, nanti kita lihat reaksinya setelah 1 jaman ya, sebelum kita aplikasikan untuk fermentasi pakan kita ya. Jadi saya tadi pagi itu sudah saya siapkan itu 2 kantong besar limbah ya, yang saya dapatkan dari rumah makan Padang. Ya, alhamdulillah hari ini ada rezeki ya, si ayam-ayam itu ya. Nanti limbah itu yang akan kita coba aplikasikan dengan KRR ini ya. Nah, namun selama ini limbah-limbah itu pun juga saya lakukan proses fermentasi, yaitu dengan versi mikroba yang saya gunakan. Jadi kalau dulu pernah saya jelaskan kepada teman-teman, walaupun juga saya sudah mulai meramu mikroba, yaitu jamur maupun ini udah panas ini ya, jamur maupun bakteri, yaitu jamur Saccharomyces dan golongan yang Lactobacillus ya. Nah, kemudian kita buatkan produknya kemarin itu yang namanya probiotik ya. Jadi selama ini saya gunakan pakan-pakan yang seperti itu dengan gunakan itu saja untuk melakukan proses fermentasi, sekaligus juga untuk memancing maggot ya. Jadi alhamdulillah selama ini saya berhasil ya terus. Jadi tetap saja dari pakan-pakan limbah itu tetap akan hidup maggot di bawahnya, di dalamnya itu, kemudian maggot itu akan menjadi makanan ayam saya ya. Nah, kemudian alhamdulillah juga dari probiotik yang saya buat, pakan itu setelah kita fermentasi dengan itu sampai 2 bulan 3 bulan pun dia tidak akan pernah busuk-busuk ya, tetap akan terus dimakan ayam walaupun dia sudah keringnya. Nah, jadi selama ini saya gunakan yang seperti itu ya. Jadi saya hanya gunakan mikroba yang sebut yang ini namanya probiotik. Ini probiotik ini bahan dasarnya adalah ya famili dari Lactobacillus ya. Famili Bacillus, salah satunya adalah Lactobacillus ya saya gunakan. Pun saya juga sama jamur itu Saccharomyces ya. Tapi ini saya juga tambah dengan beberapa enzim lagi ya. Itu adalah amilase, protease, dan selulase ya. Nah, jadi sebenarnya itu. Nah, jadi alhamdulillah selama ini efektif ya untuk kita gunakan untuk memancing maggot ya. Sehingga dia bisa bertelur menjadi larva. Biasanya larva itu belum menjadi maggot pun sudah diselesaikan oleh ayam-ayam saya. Jadi ini saya gunakan untuk meningkatkan protein dari ayam saya selama ini ya. Oke, baiklah sahabat tani, pada pagi hari ini kita lanjutkan ya praktek aplikasi dari dari rotor kita ya, rotor 21. Jadi kemarin seperti yang teman-teman bisa lihat ya, ini kita telah mengaktifkan ini ya rotor ini itu dengan 1 on gula aren, kemudian dengan 2 tutup botol ini ya, kembali ada 2 tutup botol rotor ini. Nah, kemudian ini kita sudah aktifkan. Sengaja kemarin saya tidak langsung lakukan, walaupun memang dalam SOP-nya itu hanya 30 menit. Tapi saya ingin tahu kalau misalnya rotor ini diaktifkan selama 1 malam ada reaksi enggak ya. Ternyata juga tidak ya. Jadi sebenarnya tidak ada reaksi apa-apa dari rotor ini ya. Jadi tidak seperti KRR ya, KRR decomposer ya. Ini tidak ada aktivitas apa-apa ya. Tapi memang dari yang membedakannya dari baunya betul-betul
agak kayak jamu atau apa ya, kayak sudah tidak bau dari gula aren lagi ya. Tapi saya tidak tahu ini baunya itu seperti apa, seperti itu ya. Tapi dalamnya itu adalah seperti bau itu ya. Jadi artinya saya sudah hampir yakin ini sudah aktif ya. Tapi tidak seperti KRR, dia tidak ada kapang atau IVA itu, mungkin belum ya, kita nggak tahu ya. Nanti kita coba saja. Nah, jadi mungkin kita aplikasikan saja, karena saya pada hari ini makanan ayam saya sudah habis ya. Nah, sengaja makanan ayam yang akan kita fermentasikan dengan KRR ini adalah limbah semua ya. Jadi memang selama ini ayam-ayam saya ini makannya limbah semua ya. Itu jarang yang saya kasih makan tuh dari pakan ya. Kalau andai pun ada yang saya berikan dari pakan, itu adalah biasanya ayam-ayam yang masih kecil ya, 0 sampai 15, 0 sampai 1 bulan ya. Jadi ini jumlah ayam-ayam saya semua ya, udah ada 15 ekor yang kecil-kecil ini. Kemudian ada bebek juga. Ini bebek itu baru 2 bulan ya, masuk 3 bulan ya umurnya ya. Itu juga gede-gede ini ya. Bangun. Kalian mah. Ya. Nah, ini alhamdulillah besok ini kalau tidak mati atau tidak jadi semua, ini akan bertambah lagi anggota baru di sini ya. Ini ayam saya sedang ngeram ini, 1 ekor ini ya. Itu ada sekitar 13 ekor atau 14 ekor itu. Nah, ini pun juga ada ngeram juga ini. Jadi kalau seandainya mereka semua, alhamdulillah akan bertambah anggota baru di kandang ini ya, 30 ekor lagi ya. Nah, jadi mungkin kita tunggu saja bagaimana prosesnya. Nah, semua pakan ini itu saya kasih hanya limbah ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, apakah memang betul saya kasih limbah atau memang saya kasih dengan pakan pabrikan. Itu bau dari limbah yang kita akan olah ini itu sangat luar biasa ya, terutama karena limbah ini akan dicampurnya macam-macam ya, termasuk juga perut ikan. Jadi tiap pagi saya adalah minta ini limbah seperti ini dari rumah makan ya. Nah, ini baunya sudah lumayan ya. Jadi ini dari rumah makan Padang ini ya. Jadi limbah mereka 1 hari itu seperti ini. Jadi ini macam-macam isinya ya. Ada plastik juga mereka masukkan, tapi walaupun saya minta mereka sudah pisahkan ya, mereka juga nggak mau ya. Nah, ini macam-macam ini ya. Ini apalagi ini 3 aja ya. Jadi memang kita harus pilah ya. Nah, juga roti ini pun juga merupakan limbah ya. Jadi roti ini 2 kali sehari, 3 kali seminggu saya dapatkan secara gratis ya, karena dari tukang roti yang punya pabrik roti, mereka pun juga membuang limbah-limbah ini ya. Karena biasanya dari roti yang mereka potong-potong itu ada yang pimpilan-pimpilannya ini itu adalah terbuang ya, mereka tidak akan jual itu ya. Biasanya mereka buang jadi sampah, kemudian sampai di rumah saya keringkan, kemudian saya kasih makan ayam juga makan itu ya. Itu banyak satu karung gitu biasanya. Nah, ini biasanya saya gunakan limbah seperti ini ya. Jadi kalau kita tidak gunakan seperti ini, seperti saya sampaikan kepada teman-teman, kita hampir dapat dipastikan rugi. Kalau seandainya kita, ini sudah ada magotnya juga ya. Nah, jadi kita pisahkan ini, dewakan ini. Nah, ini kepala ikan ya. Memang kita harus rajin seperti ini, harus rajin milah-milah seperti ini. Ini juga rumahnya tulang-tulang ya. Jadi sebenarnya tulang-tulang ikan ini sebaiknya ya kita pisahkan langsung aja ya, karena kita khawatir ayam akan memakannya. Tapi biasanya ayam ini juga mengerti ya, dia tahu mana yang tulang, mana yang itu. Mereka nanti akan terpisah sendiri sebenarnya ini.
Nah, seperti ini ya, limbah-limbah yang selalu saya dapatkan hampir tiap pagi ya di rumah makan Padang ya. Nah, ini ayam saya udah tenang kali ini kalau udah saya hadir di sini, mereka udah tahu ini. Ini ada yang bawa makan. Makanya nggak tanggung-tanggung ya, makanan dari rumah makan Padang ini. Jadi kan ayam saya ini memang agak spesial ya. Makannya milih. Tapi buat dia warteg pun juga saya bawa juga kemari ya. Nah, biasanya seperti ini. Ini saya pisahkan dulu, ini tulang-tulang ini bahaya ya, takutnya mereka nanti masuk tenggorokannya itu. Nah, ini bukan hanya tulang ikan ini ya, tapi juga tulang-tulang ayam pun juga dari sini ya, tisu ini lagi ya. Tapi si ayam biasanya bisa memilah ini ya, tidak masalah sama ayam ini, dia nggak akan juga pernah termakan tulang-tulangnya ini ya. Nah, biasanya selama ini yang saya lakukan itu adalah untuk saya memfermentasikan ini, itu saya memberikannya dulu dedak ya. Kenapa saya berikan dedak? Dedak ini adalah untuk sebagai media dari bioaktivator atau mikroba yang saya gunakan ya. Biasanya dulu saya gunakan mikroba ini ya, probiotik ini. Jadi mungkin teman-teman sudah ngerti ya selama ini ya. Jadi selama ini saya pakai ini. Jadi caranya adalah sebelum ini saya kasih pada pakan ayam, itu saya kasih dulu apa? Saya kasih dulu bekatul ya. Ini kayak bekatul dulu seperti ini. Tapi ini juga saya akan kasih bekatul juga ya, agar nutrisi yang ada di dalam apa ini makin bagus ya. Kemudian bekatul ini adalah salah satu media yang bisa mengaktifkan dari mikroba yang akan kita jadikan aktivator ya. Jadi mikroba pun nanti dia akan tetap medianya adalah bekatul ini. Jadi bekatul ini adalah satu media yang paling baik ya untuk pertumbuhan mikroba ya. Jadi memang saya sarankan kepada teman-teman, sebelum teman-teman juga kasih makan jadi pakan ayamnya ya, saya sarankan pakai bekatul dulu sedikit ya. Jadi gunanya bukan hanya untuk meningkatkan karbohidrat dari pakan ini sendiri, tapi juga nanti akan berguna untuk sebagai media hidup ya, atau media berkembang, termasuk juga energi bagi mikroba yang akan kita yang akan kita masukkan ke dalam ini ya. Nah, seperti itu. Nah, selama ini saya juga menggunakan proses juga yang sama seperti yang dilakukan oleh si ayah ya, itu memasukkan mikroba. Nah, pada selama ini saya gunakan probiotik ini ya, probiotik kita ini itu lebih kurang saya masukkan dalam 1 liter air ini. Nah, ini saya spray seperti ini ya, dan saya masukkan ini lebih kurang 1 liter. Nah, situ ya. Nah, kemudian saya masukkan ini lebih kurang sekitar 20 atau 30 mili ya, sedikit saja ya, atau 2 sendok ini saja ya. Nah, sekarang kita ganti. Ini coba kita ganti dengan gunakan rotor ini ya, karena kita nanti akan fermentasi ini. Tapi kalau ini biasanya saya hampir sama sekali tidak fermentasi. Setelah saya kasih ini langsung saya kasih aja, ini mereka makan semua itu ya. Jadi ini adalah satu contoh ya. Nah, ini adalah stok mereka ini saya biarkan saja seperti ini. Tapi biasanya di bawah ini sudah ada banyak maggot ini. Nah, seperti ini ya, nanti mereka makan sendiri saja. Nah, tapi ini kita akan sesuai dari prosedur atau SOP yang diajarkan oleh si ayah ya. Kita akan coba apakah memang nutrisi yang ada dalam pakan ini akan bertambah. Yaitu salah satu bertambahnya adalah ditentukan oleh indikasinya itu adalah berubahnya bau ya, bau dari ini yang sini baunya nggak jelas, ini baunya seperti apa. Sekarang ini kata si ayah dengan itu baunya itu adalah bau tape ya, baunya bau manis ya.
Nah, kita coba saja aplikasikan ya. Nah, jadi ini karena ini harusnya dalam satu gelas rotor yang kita kembangkan ini, yang kita aktifkan ini, itu bisa sampai 50 kilo ya, 50 kilo bahan ya. Nah, tapi karena saya gunakan sedikit ya, saya juga gunakan sedikit saja untuk ini. Jadi untuk sebagai aktivator saja ya. Ya, kita masukkan saja sedikit saja ke dalam ini ya. Bismillah. Oke, itu saja ya. Oke, ada cukup itu. Nah, ini kita simpan. Mungkin bisa besok kalau kita gunakan pakai ini lagi, kita akan pakai lagi ya sebagai aktivatornya. Nah, jadi kalau kata si ayah itu adalah, kalau menurut apa ini, itu adalah di spray ya, dia atau di apa? Di apa namanya di sini katanya? Dibibiskan. Nah, dibibiskan itu adalah seperti di spray seperti ini ya. Oke, jadi kita coba aduk-aduk agar merata ya apanya. Jadi sebenarnya kalau dengan model yang disampaikan si ayah ini, itu sangat ngirit sekali ya. Jadi tidak harus basah gini ya, kita untuk aduk seperti ini, kita bibiskan ya udah. Berarti nah, jadi kata beliau, kalau untuk limbah-limbah seperti ini prosesnya itu butuh 3 hari ya. Nah, termasuk nanti untuk limbah atau kotoran ya, kotoran pun kata beliau juga bisa jadi pakan kembali. Jadi kalau kotoran ayam, kotoran sapi, kata beliau itu bisa difermentasi selama 3 hari. Kecuali kalau kotoran puyuh ya, kotoran puyuh itu adalah prosesnya lebih kurang 5 hari kata beliau ya. Nah, jadi nanti kita akan juga praktekkan juga. Bentar lagi saya juga akan beli lagi itu kue sapi ya, nanti di apa sana, di Pondok Rangon sana itu ada teman saya yang punya peternakan sapi ya. Nah, kita akan campur itu dengan kue ayam itu nanti. Kita akan coba coba uji juga ini apakah memang betul apa yang disampaikan oleh si ayah dengan kehebatan rotor kita ini ya. Nah, jadi kalau saya seperti ini ya, 1 liter apa udah habis ini kayak gini. Satu kali ini bisa beberapa kali ini, kalau hanya sekedar untuk dibibiskan seperti ini ya. Kecuali kalau disiram katanya ya, disiram atau direndam atau di itu baru mungkin habis. Nah, jadi artinya hanya dengan 2 tutup ini saja sedikit ya, 1 liter. 1 liter ini sangat banyak sekali ya. 1 liter ini bisa juga sampai 50 kilo, 100 kilo pun juga belum tentu habis kalau hanya sekedar dibibiskan seperti ini ya. Artinya kita tinggal bisa simpan lagi ini. Nah, ini saja katanya. Nah, kemudian kita fermentasi. Oke, kita coba fermentasi. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak punya bekas telepon, ini sebenarnya tidak masalah ya. Nah, kita coba buktikan saja nanti ya. Nanti kita fermentasi, nanti kita tutup. Ini tidak usah kita kasih dulu makan ayam, kita tunggu 3 hari ke depan. Nanti kita akan review lagi ya. Ini ya, masih ada tulangnya ini. Oke, ntar ya. Ntar kalian ntar lagi. Ini selagi uji coba dulu tulangnya itu ya. Oke lah, kita bibiskan lagi di atasnya ya, supaya kita lihat nanti 3 hari kemudian ya. Nanti kita simpan aja ini dulu. Saya tutup rapat aja ya, pakai plastik ya. Ini aja kita tutup ya. Nah, dah tutup kan. Oke. Ya udah, gini aja dulu. Ini kita tutup rapat lagi ya, kita ikat ya. Nah itu aja. Nanti kita ikat dulu agar dia tidak banyak keluar apanya. Nah, oke, nanti saya kasih ayam lagi ya. Ya mungkin demikian saja teman-teman. Nanti kita akan coba kita coba review lagi ya.
bagaimana hasilnya ini nanti ya. Nah, nanti untuk KRR kita pun juga akan mengaplikasikan KRR ini dengan pemenahan tanah saya ini. Ini pemenahan tanah yang sudah hampir lebih 2 bulan ya yang saya buat ya. Ini isinya adalah asam umat ya, asam umat yang saya buat dengan versi saya ya. Jadi dimana asam umat ini airnya ini adalah hampir 80 atau 60% itu adalah air Jakaba ya. Nah, ini nanti saya akan coba uji cobakan KRR itu untuk menambah kandungan asam umatnya di sini ya. Apakah nanti akan berhasil atau enggak ini. Nanti kita akan coba bisa besok ya. Kita coba nanti kita akan videokan. Ini ada ruang 10 kemudian. Ini pun juga asam umat ya. Biasanya ini yang saya gunakan untuk pemenahan tanah saya ya. Jadi sebelum saya jumpa dengan KRR itu saya sudah menggunakan model-model seperti ini ya. Oh ya, satu lagi yang juga mungkin saya ingat, kemarin saya juga keliru ya, mungkin saya ralat. Rupanya KRR si ayah itu ada 2 versi ya, ada KRR decomposter rupanya dan ada KRR 21. Nah, yang kemarin waktu saya diskusi dengan ayah, KRR 21 itu belum ada ya kan ya? Belum ada, makanya saya lupa itu ya, mohon maaf. Jadi KRR yang kita gunakan selama ini adalah bukan KR21. KR adalah KR decomposer namanya. Jadi KR decomposer yang saya punya itu adalah untuk dekomposisi aja, untuk mengkomposkan atau decomposer artinya. Nah, sementara untuk KRR21 fungsinya itu adalah untuk membenah tanah. Nah, seperti untuk membuat ini. Jadi bukan hanya buat ini ya. Kalau CNA KR21 itu sudah langsung bisa diaplikasikan. Jadi sahabat tani semua tidak perlu lagi membuat model seperti ini ya. Tapi langsung itu bisa diaplikasikan ke tangan kita dengan itu. Nanti kapan-kapan setelah saya coba dapatkan produk KRR21 itu, nanti kita akan coba uji cobakan juga ya nanti satu-satu produk IC ayah itu ya. Jadi kebetulan ketika saya bertemu ayah di Tasikmalaya waktu itu, KRR21 itu lagi habis ya, dibilang gitu ada, makanya saya agak blank waktu itu ya ketika teman-teman cerita tentang KRR21 ya. Saya pikir KRR decomposer itu adalah KRR21. Oke, mohon maaf ya, mungkin saya ralat dengan apa yang saya sampaikan selama ini ya. Oke, mungkin demikian saja. Mungkin kita akan coba lihat nanti reviewnya 2 atau 3 hari ke depan ya. Sampai juga kita nanti akan aplikasikan KRR decomposer kita itu untuk peningkatan asam umat dari pembenah tanah yang telah saya buat ini. Mungkin demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pakan ternak kita, maka kita harus mengeringkannya dulu ya. Jadi seperti ini. Ini saya keringkan. Jadi biasanya setengah hari sudah kering ini seperti ini ya. Yang keringnya dia